Shalom saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini saudaraku? Kita percaya bahwa oleh karena anugerah Tuhan yang tetap menyertai kita, kita boleh menjalani hidup kita setiap hari. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita memulai renungan harian kita pada hari ini. Mari kita menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci Allah Maha Kuasa. Mari kita memuji Tuhan dari pujian kita. Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Mari kita berdoa. Allah yang kudus, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas kehidupan hari ini yang Tuhan terus anugerahkan bagi kami. Dan kami mau merenungkan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Kami tetap setia berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai renungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari membuka Alkitab kita. Renungan harian kita pada hari ini dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Sedemikian firman Tuhan, 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sedemikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, Surat Petrus yang pertama kepada jemaat yang pada waktu itu ada di Asia Kecil yang sedang menghadapi penderitaan oleh karena iman kepada Tuhan. Saudaraku, Petrus menyampaikan suratnya ini untuk menguatkan jemaat supaya tetap hidup setia kepada Tuhan serta hidup kudus meneladani Kristus dalam hidup mereka. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, hidup dalam kekudusan sungguh merupakan suatu kehendak Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya agar tetap konsisten setia hidup kepada Tuhan dan juga hidup kudus seperti yang Tuhan kehendaki. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus adanya. Karena itu 1 Petrus 1 ayat 16 tadi mengatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah yang kudus. Ia tidak dapat menyatu dengan ketidakkudusan dan kecemaran. Dengan kata lain, kalau kita hidup dalam kekudusan, kita pun dapat hidup menyatu dengan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kata kudus ini berasal dari kata kados yang memiliki arti terpisah atau tidak tercampur dengan yang lainnya.
Oleh karena itu, hidup percaya kepada Tuhan, hidup kudus mengikut Tuhan, berarti kita harus terpisah dari dosa. Ya, walaupun kita manusia adalah manusia yang berdosa, tetapi oleh karena anugerah Allah, kita disucikan, kita dikuduskan oleh karena kasih-Nya, dan bagian kita adalah bagaimana kita berusaha hidup setiap hari menurut kehendak Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan ingin supaya kita hidup kudus. Dia ingin kita memisahkan diri dari keinginan dunia ini. Keinginan dunia yang mencemarkan kehidupan kita, hidup di dalam dosa. Ya, ketika kita mengikut Kristus, kita akan berserah kepada Tuhan, tetap setia bersekutu dengannya, dan kita percaya Roh Kudus menuntun kita untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudariku, hidup kudus yang kita jalani adalah hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Bait Allah yang kudus itu, ya, di mana hadirat Tuhan hadir di dalamnya. Untuk itu kita harus memelihara tubuh kita, diri kita, pikiran kita, hati kita seturut dengan kehendak Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus menolong setiap kita yang mau tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita tetap boleh hidup di dalam kekudusan. Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukannya. Karena itu jangan main-main, jangan terus dekat-dekat kepada hal-hal yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Karena terus kita berusaha mendekati hal-hal yang membawa kita jatuh ke dalam dosa, akhirnya bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, tetap setia belajar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, kita akan dikuatkan, dimampukan untuk, ya, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan, dan anugerah Tuhan yang menguduskan kita sehingga kita boleh tetap setia berjalan di jalannya Tuhan. Bagaimana caranya hidup kudus? Kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, dan dengan pertolongan Roh Kudus saja kita beroleh kekuatan untuk meninggalkan perbuatan daging kita yang bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa. Karena itu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Ini memperlihatkan bagi kita bahwa kekudusan hidup adalah anugerah Tuhan bagi setiap orang yang mau berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus memampukan kita untuk tetap setia hidup kudus di dalam Tuhan, dan kasih Tuhan yang begitu besar sudah mengampuni kita atas dosa-dosa kita, menyucikan, menguduskan kita. Saudaraku, mari tetap setia hidup kudus di dalam Tuhan. Mari kembali kita bernyanyi memuji Tuhan dari pujian kita, Sejauh Timur dari Barat. Kita percaya bahwa sedemikian besar kasih Tuhan kepada kita, sejauh timur dari barat, demikian Tuhan sudah menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Karena itu mari tetap berjalan di jalan Tuhan, mari tetap hidup dalam kasih Tuhan, mari tetap hidup dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga kita tetap dimampukan untuk hidup kudus di dalam Tuhan. Mari memuji Tuhan, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami ini adalah manusia yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu Tuhan, dalam kerendahan hati kami memohon, sucikan dan kuduskanlah kami ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang kudus. Kami percaya kasih-Mu yang begitu besar, menyucikan, menguduskan kami dari dosa melalui Kristus yang sudah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kami manusia. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan ajarlah kami, tuntunlah kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami dimampukan untuk hidup kudus di dalam Tuhan. Karena Engkaulah ya Allah yang menganugerahkan bagi kami kekudusan itu. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami untuk tetap hidup kudus di dalam Tuhan. Kami tidak jatuh kepada tawaran dunia ini yang bisa membawa kami jatuh ke dalam dosa, jauh dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menguatkan kami untuk tetap setia hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan semua saudara-saudari kami dimanapun berada, ketika sedang dalam pergumulan hidup, sakit, penyakit, berbagai situasi keadaan yang sedang dihadapi. Kami percaya Roh Kudus Tuhan menguatkan, meneguhkan, menghiburkan, memulihkan kesehatan kami semuanya di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami mendoakan jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada Bekasi. Kami percaya Tuhan memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna bagi semua saudari-saudari kami yang sedang diisolasi mandiri keluarga Bapak Alona. Kami percaya Tuhan memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Kami mendoakan Nade Angel Pelawi agar kiranya Tuhan menguatkan, meneguhkan dia dalam setiap proses medis yang akan dia jalani. Berikan ketenangan hati. Demikian juga ya Tuhan, kami mendoakan Nande Gideon. Kami percaya oleh karena anugerah-Mu dia boleh menjalani radiasi sampai tahap yang terakhir. Oleh karena Tuhan berikan pemulihan kesehatan sempurna. Keluarga orang tua kami Bapak Eko dan Nande Eko, Tuhan berikan pemulihan kesehatan. Semua jemaat Tuhan, kami percaya Engkau menolong, memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai, menuntun kami, sehingga kami boleh tetap ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hidup kita hari ini, dan tetap setia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kudus di dalam Tuhan karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Dan ketika beraktivitas keluar dari rumah, jangan lupa pakailah masker, aturlah jarak, rajinlah mencuci tangan, tetap sukacita di dalam Tuhan, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.